Di video kali ini, gue mau nyobain laptop ROG. Selamat datang di channel ST Media dengan gue Erwin. Dan kalau kalian ngikutin video-video ST, di akhir-akhir itu muncul laptop ROG ini. Kalau nggak salah gue pakai buat ngetes gear yang gue unboxing. Sedikit informasi, kalau laptop ini bukan punya gue dan bukan juga disponsorin. Jadi laptop ini sebenarnya gue pinjem punya temen gue. Dan ya pokoknya laptop ini kayak dirasa lebih ganteng aja gitu buat masuk video dibandingin sama laptop Samsung gua yang huruf S pertamanya udah nggak tahu kemana. Nah, karena kalian banyak yang request review laptop juga, akhirnya gue tertarik buat nyobain laptop ini. Tapi review yang gue kasih itu berdasarkan sudut pandang konten kreator, bukan dari sudut pandang gamer. Kenapa? Yang pertama, karena sebenarnya laptop ini udah berada di pasaran cukup lama. Jadi gue rasa udah banyak channel yang review laptop ini dari segi performa gaming. Yang kedua, karena review laptop berdasarkan dari sudut pandang konten kreator, menurut gue itu masih cukup jarang di Indonesia. Padahal aspek yang bisa diangkat itu lumayan menarik. Kalau kalian pernah main ke Instagram gue, yang gue yakin kalian gak pernah by the way, di situ kalian bisa tahu kalau dulu itu mesin editing utama gue sebenarnya adalah sebuah laptop. Karena waktu itu gue baru masuk kuliah juga, jadi gue butuh mesin editing yang mobile atau portable gitu, bisa dibawa-bawa. Waktu itu laptop editing gue adalah MSI GS70. Cuman udah gue jual demi channel ini juga, jadi subscribe baru lanjut nonton. Nah, sekarang gue mau nyoba apakah laptop ROG di kelas entry level ini cocok untuk dijadikan mesin editing. Pertama gue mau bahas luarannya dulu. Secara tampang, laptop ini emang memiliki tampang yang udah keren banget. Apalagi mengusung nama Republic of Gamers yang kayaknya tuh udah lumayan dihormati banget. Nggak cuma di sisi luar, di sekitar keyboardnya pun itu bentuknya dibikin keren banget dengan lekukan-lekukan mantap dan finishing yang keren abis. Keyboard dan touchpadnya menurut gua dipakainya itu udah lumayan enak. Cuman menurut gua penempatan numpadnya itu kayak terlalu maksa, apalagi tombol powernya yang menurut gua penempatannya itu nggak banget. Terus kalau kita ngetik sambil ngeliatin keyboardnya itu gue jadi berasa agak aneh karena kalau keyboardnya keteken, jadi kalau ngetik kan pasti keteken tuh, itu sekitarnya jadi kayak menyot-menyot gitu. Ngomong-ngomong soal menyot, di bagian belakang LCD-nya itu kalau kita tekan mengalami hal yang sama. Terus gue nggak suka sama logo ROG-nya kalau lagi siang hari. Soalnya warnanya itu merahnya jadi kayak agak keoren-orenan, terus jadi kayak warna Scotland gitu. Cuman beda cerita kalau lagi malam, terus itu kelihatan nyala terang jelas, tuh mantep abis. Soal input-output, menurut gue di laptop ini masih biasa aja. Yaitu ada DVD room, satu buah USB 2.0, satu buah SD card reader, dua port USB 3.0, satu USB 3.1 Type-C, LAN port, dan juga HDMI. Gua agak kecewa karena display outputnya itu cuma satu, tadi lewat port HDMI. Karena dulu di laptop gua di GS70, itu display outputnya ada 3, satu HDMI dan 2 mini display. Gua itu tipe editor yang suka memanfaatkan multiple display, dan itu bukan cuma buat gaya, emang multiple monitor itu lumayan ngebantu, apalagi kalau misalkan kita bermain atau editing dengan jumlah file yang banyak. Jadi display output yang cuman ada satu di laptop ini menurut gue itu jadi salah satu kekurangan. Dari sisi layarnya sendiri menurut gue udah cukup bagus. Jadi laptop ini memiliki viewing angle yang cukup luas. Jadi misalkan lo ngedit bareng sama sutradara atau artis-artisnya gitu di samping lo, itu ngelihatnya masih cukup jelas walaupun posisi mereka agak miring. Buat akurasi warna, sebenarnya gue merasa laptop ini udah memiliki warna yang cukup baik. Cuman pas gue bandingin sama monitor LG gue, itu ternyata
laptop ini memiliki profil warna yang agak kontras dan kayak tone-nya itu agak warm atau kekuning-kuningan. Sekarang kita langsung bahas aja dari sisi performanya. Jadi ROG tipe GL553VD ini memiliki dua jenis yang berbeda. Tapi perbedaannya itu cuman di sisi RAM dan juga SSD aja. Yang gua tes di sini adalah versi yang murahnya, yang spesifikasinya itu seperti berikut. Gue males bacanya. Dan kalau yang agak mahalnya itu bedanya cuman RAM-nya dia 16 GB, kalau ini 8, dan dia udah memiliki SSD 128 GB. Kalau yang kita tes ini, yang gua tes, itu belum ada SSD-nya sama sekali. Nah, sebenarnya pas pertama gua ngeliat spesifikasi dari laptop ini, itu gua agak pesimis karena harddisknya itu cuma 5400 RPM dan juga RAM-nya cuma 8 GB. Kenapa gua pesimis? Karena gue beranggapan kalau dua komponen ini, RAM dan harddisk di laptop ini, itu yang bakal jadi bottleneck terbesar di proses editing. Langsung aja buat ngetesnya, gue ngopi semua data video project gue ke harddisk internal laptop ini. Dan setelah gue copy, itu semuanya gue import ke Adobe Premiere yang totalnya itu footage-nya sampai 23 GB. Itu dengan resolusi 4K. Dan bener aja perkiraan gue. Pas gue mulai import itu footage semua, penggunaan RAM dan juga hard disk itu langsung loncat ke titik akhir. Dan otomatis itu menyebabkan softwarenya jadi lambat dan gak responsif. Setelah selesai import, biasanya si Adobe Premiere ini langsung conforming data atau melakukan kayak penyesuaian, dan itu juga memberatkan kinerja di dua komponen tadi. Setelah data semua selesai diimport, itu semua videonya gua susun di timeline. Gak semua sih, gua susun beberapa doang. Dan pas gua coba tarik playheadnya buat nyobain previewnya, itu terjadi delay yang cukup mengganggu. Kualitas previewnya jadinya harus gue turunin ke 1/2 atau 1/4 biar previewnya itu lebih lancar. Perlu diingat kalau tadi itu gue ngetes pakai video dengan resolusi 4K, dan emang 4K itu bukan resolusi yang kecil, itu datanya emang cukup berat. Selanjutnya, gue tes dengan mencoba import video dengan resolusi 1080 atau Full HD. Dan kurang lebih pengetesannya sama, gue susun di timeline dan gue coba tarik playheadnya, dan itu hasilnya beda jauh. Di sini lebih responsif dan kayak pokoknya kalian bisa lihat lah di videonya itu lebih enak ngeditnya. Pokoknya beda jauh sama pas gue ngedit file 4K. Jadi kalau kita ngedit file yang masih Full HD, itu laptop ini masih sangat mumpuni. Jadi gimana kesimpulannya? Apakah laptop ROG GL553VD ini cocok buat jadi mesin editing? Sebenarnya laptop ini menurut gue punya performa yang cukup potensial buat jadi mesin utama, bahkan mesin utama buat ngedit. Kalau kalian perhatiin pas selama pengetesan tadi, yang udah mentok banget itu cuma dari RAM dan juga harddisknya aja. Jadi si prosesornya itu kayaknya masih nyantai banget dia kerjanya. Jadi itu artinya kan dia belum ngeluarin performa fullnya. Itu semua gara-gara kehambat sama dua komponen tadi. Dan itu yang disebut bottleneck. Jadi kalau kalian emang mau pakai laptop ini buat editing, gue saranin buat ngambil yang versi mahalnya dari laptop ini. Yang RAM-nya itu 16 GB dan udah ada SSD 128 GB buat dijadiin boot drive. Atau kalian bisa beli yang versi ini, tapi dalemannya langsung kalian upgrade. Dan sekedar informasi aja dari yang gua denger dan gua cari di internet, kalau laptop ini slot SSD-nya udah bisa mendukung protokol NVMe. Buat yang belum tahu, protokol NVMe itu bisa lebih cepat sampai 4 kali lipat dari SSD yang biasa, yang protokolnya masih SATA. Jadi kebayang dong cepetnya. Tapi harganya juga bisa bikin lo puasa sebulan. Yaudah, paling itu aja buat review ROG dari sudut pandang konten kreator kali ini. Dan kalau misalkan ada yang kurang atau masih perlu dikoreksi, kalian bisa taruh di kolom komentar. Tenang aja, gue nggak batu kok orangnya. Gue tahu gue masih banyak salah. Jangan lupa buat like, share, dan juga subscribe di channel ST Media buat mensupport tim kami untuk memberikan konten yang lebih berkualitas lagi di masa mendatang.
Udah itu aja, kayak biasa. Gua Erwin, dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya.